Sejarah perumusan Pancasila merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Di dalam sejarah perumusan Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang paling dinamis. Sila pertama ini adalah sila yang paling banyak didiskusikan karena adanya perubahan. Dari sini sudah dapat dinilai bahwa pada saat itu, para pendiri bangsa telah sangat serius merumuskan sila pertama ini. Dan siapakah yang menggagas? Dan kapankah pertama kalinya konsep ketuhanan yang Maha Esa ini dicetuskan? Semuanya dimulai dari sejarah dibentuknya organisasi yang bertugas mempersiapkan hal-hal yang mendasar terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah BPUPKI yang nantinya menghasilkan rumusan dasar negara. Pada sidang pertama, terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara. Pertama, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo yang mengusulkan 5 asas, 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga, Soekarno yang mengusulkan 5 asas pula, 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun rumusan Pancasila Soekarno ini belum selengkap redaksi Pancasila yang ada saat ini, namun disinilah redaksi Ketuhanan yang Maha Esa ditawarkan. Tetapi, Ketuhanan yang Maha Esa dalam rumusan Pancasila Soekarno yang dibacakan pada 1 Juni 1945 itu ada pada urutan kelima dari sila yang diusulkan kala itu. Dan karena yang mengusulkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Soekarno, maka 1 Juni 1945 oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI berakhir, kemudian dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Dan dari hasil permufakatan kebangsaan yang dihasilkan oleh tim 9 inilah yang oleh Muhammad Yamin diperkenalkan sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dari 5 dasar yang dikemukakan pada akhir dari paragraf Piagam Jakarta inilah kurang lebih 80% redaksi Pancasila disusun. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta menempatkan sila ketuhanan pada rumusan pertama dengan redaksi ketuhanan dan ada tambahan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pada Pancasila Soekarno, sila ketuhanan yang ada pada sila kelima dengan redaksi Ketuhanan yang Maha Esa, dan hanya satu redaksi ini saja dari usulan Soekarno yang sama persis dengan Pancasila saat ini. Dan mengapa redaksinya berubah? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta didatangi oleh perwira Angkatan Laut Jepang yang bernama Maeda. Sang perwira menyampaikan informasi bahwa tokoh Indonesia di bagian timur merasa keberatan dengan sila pertama. Tokoh golongan Indonesia Timur merasa bahwa rumusan Pancasila itu hanya berlaku sepihak, yaitu bagi golongan warga beragama Islam saja, bukan untuk seluruh warga negara. Akhirnya, dari informasi inilah Muhammad Hatta melakukan perbincangan dengan perwakilan nasionalis Islam terkait situasi tersebut. Golongan Islam menerima penghapusan 7 kata pada sila pertama dan redaksinya pun diubah ke redaksi yang lebih umum dan substansi, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah mendiskusikan dan menyampaikan alasan perubahan sila pertama, maka pada hari itu PPKI mengadakan rapat yang hasilnya adalah mengesahkan dasar negara Pancasila dengan perubahan yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari rentetan sejarah di atas perlu ditegaskan bahwa negara ini milik bersama dan demi keutuhan bangsa sikap toleransi terhadap keutuhan dan keberagaman yang ada itu harus dikedepankan. Maka modal sejarah keteladanan ini penting sebagai contoh pencapaian keluhuran etika berbangsa bagi generasi penerus dalam bertoleransi dan persatuan ber-Indonesia di masa-masa mendatang.